Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Kurniawati dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang case stage in quantitative data analysis. Nah, jadi dalam penelitian kuantitatif, analisis data itu dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap penting yang disebut dengan case stage itu tadi. Jadi setiap tahap memiliki peran tersendiri agar hasil penelitian menjadi akurat, valid, dan mudah dipahami. Nah, yang pertama ada checking and organizing data. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah memeriksa dan mengorganisir data yang telah kita kumpulkan. Nah, tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan sudah lengkap, jelas, dan siap untuk diolah. Jadi peneliti harus memeriksa apakah ada kuesioner yang belum dikembalikan kah, atau pertanyaan yang masih belum dijawab, atau data yang hilang. Nah, selain itu, pada tahap ini peneliti juga mulai mengorganisir data berdasarkan kategori atau kelompok tertentu, misalnya berdasarkan jenis kelaminnya, usia, ataupun tingkat kelasnya. Yang kedua ada coding data. Nah, yaitu memberi kode pada data. Jadi setelah data tadi terkumpul dengan baik, kemudian tahap berikutnya adalah coding, yaitu memberi kode angka pada jawaban responden. Karena analisis kuantitatif itu kan menggunakan angka. Nah, jadi setiap ada jawaban kualitatif, misalnya seperti setuju atau tidak setuju, harus diubah menjadi bentuk numerik. Misalnya ini ada sebuah pertanyaan. Kemudian jawabannya itu ada pilihan sangat setuju, setuju, ataupun tidak setuju. Jadi misal sangat setuju diberi kode 5, setuju kode 4, tidak setuju kode 3, dan seterusnya, begitu. Kemudian ada entering data into a computer program. Nah, jadi memasukkan data ke dalam program komputer. Nah, jadi ini adalah proses memasukkan data yang telah diberi kode tadi, yang sudah dikoding tadi, ke dalam perangkat lunak komputer seperti SPSS atau Excel. Jadi setiap kolom dalam program itu mewakili satu variabel, entah itu usianya, jenis kelamin, ataupun skor motivasi. Nah, sedangkan setiap barisnya itu mewakili satu responden. Kemudian ada screening and cleaning data, yaitu menyaring dan membersihkan data. Kemudian setelah proses tadi, sekarang tinggal memastikan bahwa semua data itu sudah benar dan tidak ada kesalahan input. Jadi peneliti harus memeriksa apakah ada data yang tidak masuk akal, nilai ekstrim, ataupun data yang ganda. Selanjutnya, analyzing the reliability of data. Jadi setelah data sudah bersih, nah langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas data, yaitu seberapa konsisten alat ukur atau kuesioner yang digunakan. Dan selanjutnya ada reducing data. Jadi tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis, dan seorang peneliti itu menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mengabaikan data yang tidak terlalu penting. Jadi proses ini membantu fokus pada inti permasalahan yang akan dijawab. Yang terakhir ada performing inferential statistic. Jadi melakukan statistik inferensial, yaitu menganalisis data untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum dari sampel ke populasi. Inferensial ini membantu peneliti menentukan apakah ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antar variabel. Jadi dalam analisis data kualitatif itu tidak hanya sekedar memasukkan angka ke komputer saja, tetapi merupakan proses panjang, mulai dari memeriksa tadi, terus coding, memberi kode, membersihkan, cleaning itu, hingga menarik kesimpulan yang valid. Jadi dengan mengikuti setiap tahapan tadi itu, tahapnya secara sistematis tadi itu, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian itu akurat, dapat dipercaya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.